Dalam usaha pertanian tentunya akan banyak kendala yang akan ditemui. Salah satunya adalah hama. Kali ini kita akan membahas hama walang sangit. Walang sangit atau Leptocoryza oratorius adalah serangga pengganggu tanaman atau hama yang merusak tanaman budidaya. Hama ini terdapat dan merusak pada hampir semua jenis tanaman, terutama tanaman yang disukai serangga ini adalah tanaman padi. Walang sangit memiliki bau yang khas dan sangat menyengat. Karena baunya ini, maka serangga ini sering disebut walang sangit. Pada tanaman padi, walang sangit merupakan hama utama yang berbahaya dan sangat merusak. Walang sangit menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan tangkai bunga serta bulir pada fase pengisian bulir dan pemasakan bulir, sehingga pengisian bulir pada padi tidak sempurna. Bahkan seringkali menyebabkan bulir padi menjadi hampa. Hama walang sangit dianggap berbahaya karena dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi sekaligus menurunkan kualitas gabah. Tanaman padi yang terserang hama ini akan menghasilkan beras yang berkualitas buruk. Beras yang dihasilkan akan mengapur dan berubah warna. Serangan hama walang sangit terjadi ketika tanaman memasuki fase generatif atau pembungaan sampai dengan fase matang susu. Pada serangan hebat, walang sangit dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 50% hingga 80%. Satu ekor walang sangit betina dewasa dapat menghasilkan telur lebih dari 200 butir. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan pada bagian ujung atas daun tanaman atau daun bendera padi. Lama stadia telur walang sangit adalah 7 hari. Telur yang telah menetas dan menjadi nimfa akan bergerak ke malai untuk mencari bulir padi yang sedang stadia masak susu. Pengendalian hama walang sangit sebaiknya dilakukan secara terpadu, yaitu dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian. Pengendalian hama walang sangit dapat diterapkan untuk menekan perkembangan serta meminimalisir kerugian akibat rusaknya bulir padi. Berikut beberapa cara pengendalian hama walang sangit. Yang pertama, pengendalian walang sangit dapat dilakukan dengan cara menjaga sanitasi lingkungan. Pembersihan areal tanaman padi dari gulma dan rumput, terutama pada areal pematang sawah, dapat menekan perkembangbiakan. Karena tidak ada tanaman inang yang dapat dimanfaatkan walang sangit untuk bertahan hidup. Yang kedua, pengendalian walang sangit dengan kultur teknis. Salah satu cara pengendalian walang sangit secara kultur teknis adalah dengan menanam padi secara serempak atau dalam satu hamparan lahan yang luas. Selain itu, pemupukan juga harus dilakukan secara merata supaya tanaman padi dapat tumbuh seragam sehingga jumlah generasi perkembangan hama ini semakin sedikit. Yang ketiga adalah pengendalian secara biologi. Pengendalian biologi adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan agen hayati, yaitu dengan memanfaatkan parasitoid dan jamur. Salah satu agen hayati yang dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan walang sangit adalah jamur BVR. Yang keempat, pengendalian walang sangit dengan perangkap. Hama walang sangit sangat tertarik pada bau busuk atau bau yang menyengat. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan walang sangit menggunakan perangkap. Kemudian kita dapat memusnahkannya secara bersamaan. Yang kelima adalah pengendalian walang sangit secara kimiawi. Pengendalian yang kelima ini dapat dilakukan jika keempat pengendalian yang lainnya tidak membuahkan hasil. Pengendalian walang sangit secara kimiawi adalah pengendalian dengan menggunakan insektisida kimia. Pengendalian menggunakan insektisida kimia dapat dilakukan jika populasi hama walang sangit
berada pada ambang kendali. Oke sahabat tani, itu adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan serta pengendalian daripada walang sangit. Jangan bosan-bosan untuk belajar seputar pertanian. Salam Gemari, Gemah Ripah Indonesiaku. Gemari, Gemah Ripah Indonesiaku.